wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara ingin membahas tentang perkembangan Islam di negara Singapura dan perkembangan Islam di negara Timur Leste. Baiklah, saya Eni Siskawati akan menjelaskan tentang sejarah Islam Asia Tenggara di Singapura. Berikut penjelasan saya. Baiklah, yang pertama yaitu perkembangan Islam di negara Singapura. Ini adalah peta dari negara Singapura. Negara Singapura jumlah penduduknya adalah 4.839.000 jiwa, yang terdiri dari 71%-nya yaitu Cina, 13,4%-nya Melayu, 9,2%-nya yaitu India, dan 3,3%-nya Arab atau Pakistan. Sehingga jumlah muslim di negara Singapura yaitu hanya 15% dari seluruh jumlah warga yang ada di sana. Lalu bagaimanakah penyebaran agama Islam pada awal mulanya di negara Singapura? Yaitu akhir abad ke-14, Singapura dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Parameswara. Lambat laun, kerajaan tersebut diserang oleh armada dari Majapahit, sehingga mereka terdesak dan berakhir di Malaka. Kemudian harinya muncullah pedagang-pedagang muslim dari Sumatera yang melakukan transaksi perdagangan di negara Singapura, sehingga menjadikan Raja Parameswara memeluk agama Islam yang diikuti oleh penerus-penerus setelahnya. Lambat laun, Malaka berkembang pesat menjadi pusat perdagangan Islam atau pusat perdagangan Muslim yang disebut pusat perdagangan Asia. Pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, bahkan Cina bertemu dengan para pedagang dari Sumatera, Maluku, dan Jawa. Di sanalah terjadi transaksi perdagangan dan penyaluran agama Islam. Karena Singapura dijadikan sebagai pusat perdagangan Asia, maka menjadikannya lah muslim-muslim di Singapura bermazhab Syafi'i dengan faham Asy'ariyah. Lanjut ke yang kedua, Islam pada masa kolonialisme. Jatuhnya Malaka yang disebabkan oleh serbuan Portugis pada tahun 1511 Masehi dan mundurnya sultan-sultan dari Malaka ke Selat Johor mengakibatkan Singapura runtuh. Namun pada saat itu Portugis gagal dikarenakan Muslim Melayu di Singapura berbondong-bondong menggagalkan rencana yang dilakukan oleh Portugis. Lalu kemudian Singapura diambil alih oleh Inggris dengan bantuan usaha oleh Stanford Raffles atau yang disebut sebagai bapak pendiri Singapura. Raffles membantu memajukan Singapura dan menjadikan Singapura sebagai pelabuhan besar serta pasar internasional Asia Tenggara. Singapura pada abad ke-19 menjadi sebuah sentral ekonomi dan sentral transit. Sentral transit kenapa disebut sedemikian? Karena pada saat itu jamaah haji yang membludak akan ditransitkan ke negara Singapura. Makanya hal ini dijadikan sebagai sarana oleh para penyebar agama Islam atau para pendakwah sebagai ajang perluasan atau penyebaran agama Islam dan dijadikan sebagai media untuk dakwah. Pada perang kedua, Singapura runtuh. Karena itu, Inggris diambil alih oleh Jepang, tapi tidak berapa lama kemudian Inggris bisa menguasai Singapura kembali. Dengan begitu, Inggris bergabung dengan Malaka dalam federasi. Untuk lebih lanjutnya dapat dibaca di sebelah sini. Baiklah, saya Dr. Munawaroh akan mempresentasikan Singapura pada masa kontemporer. Karena kuatnya perbedaan politik, pada tahun 1965 Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka dengan pemerintahan parlementer seperti Inggris.
pada Agustus 1966, Parlemen Singapura mengeluarkan peraturan pelaksanaan hukum Islam yang disebut dengan AMLA. AMLA itu adalah Administration of Muslim Law Act. AMLA itu merupakan pandangan hukum Islam, namun bukanlah hukum Islam sendiri. Pada tahun 1968 dibentuk pula badan yang dikenal dengan MUIS, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura, sebagai sebuah badan yang menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, dan MUIS juga berwenang untuk mengeluarkan fatwa. International Management Board di akhir tahun 2000 menobatkan Singapura sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat dalam kompetisi ekonomi tertinggi. Lalu, World Economic Forum yang berkedudukan di Swiss juga menempatkan negeri Singapura ini pada urutan pertama yang menjadi negara paling kompetitif di dunia. Pujian ini datang lagi dari Economic Intelligence Unit yang menegaskan bahwa Singapura sebagai satu dari 10 negara dunia yang memegang kendali bisnis global. Selanjutnya yaitu Singapura memiliki lembaga yang dikenal sebagai Jamiah. Lembaga ini disebut Al-Mayan Muslim Missionary Society, yaitu sebuah organisasi non-pemerintah yang modern dengan identitas dan ideologi Islam yang sangat kuat. Lembaga ini didirikan pada tahun 1932 oleh Maulana Abdul Alim Siddiq. Beliau adalah seorang duta dakwah dari Merut. Jamiah adalah salah satu organisasi muslim yang kaya raya pada waktu itu. Organisasi ini terhubung dengan kaum-kaum muda dan dihubungkan juga dengan himpunan-himpunan yang mendukung konsepsi kesejahteraan Islam yang lebih tradisional. Lembaga ini didirikan oleh beliau juga pada lembaga wakaf, membuka rumah sakit, membangun masjid, madrasah, menyumbangkan uangnya untuk fasilitas hari-hari Islam seperti Maulid Nabi. Kini anggota jamiah tersebut sudah kurang lebih 30.000 orang. Di lembaga ini juga didirikan taman kanak-kanak, program pendidikan, perpustakaan, unit publikasi, dan seksi kewanitaan. Dengan demikian, jamiah merupakan tipe organisasi yang memberi respon pada perubahan material dan arus intelektual pada masanya. Sekian dari saya, dilanjutkan lagi oleh teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hekmahdus Solehah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dimana sejarah Islam masuk ke wilayah Timor Leste. Timor Leste merupakan wilayah bekas koloni Portugis selama 450 tahun. Timor Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002. Namanya resmi diganti menjadi Timor Leste. Kedatangan Islam ke Timor Leste tidak lepas dari peranan para pedagang Arab dari Hadramaut, yang pedagang sekaligus menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Hal ini bersamaan dengan perkembangan Islam di Nusantara. Pada beberapa artikel, tidak sedikit penduduk asli Timor Leste mengatakan Islam datang lebih awal dibandingkan Eropa dan agama lain. Namun, sebagian orang mengatakan Islam masuk di Timur Dili bersamaan dengan datangnya pedagang Eropa seperti Portugal, Spanyol, dan Belanda. Sebagian pendapat mengatakan Habib Umar Mudlar adalah pedagang Arab Hadramaut yang pertama kali menetap di Dili. Sebenarnya, kapan kedatangan Islam ke Dili tidak diketahui secara pasti. Namun, masyarakat Timor Leste meyakini bahwa Islam lebih awal datang. Hal tersebut dapat diketahui dari sejarah ketika kedatangan kapal pertama kali Portugis ke timur pada tahun 1512. Nah,
proses penyebaran Islam di Timur Leste, yaitu melalui para pedagang dari Hadramaut yang berdagang sekaligus menyebarkan Islam. Juga para Muslim Indonesia yang datang ke Timur Leste pada abad ke-19 dengan berbagai macam tujuan yang kebanyakan perdagangan dan mengikuti sanak saudara yang lebih dulu datang ke Dili. Perkembangan Islam di Timur Leste ini mulai terlihat ketika didirikan sebuah masjid di tengah-tengah mereka, Masjid An-Nur, masjid yang pertama di Timur Leste. Mereka fungsikan untuk pengajaran dan pembelajaran serta kajian agama Islam. Muslim menjadi minoritas di Timur Leste karena sangat lama menjadi koloni Portugis. Mereka berbaur menjadi satu, dan mungkin saja sekarang lebih banyak masyarakatnya keturunan Portugis daripada pribumi asli. Peran MUI tidak lepas dari ketetapan bertahanan Muslim Timor Leste. Anak-anak yang diislamisasi tidak sedikit yang difasilitasi untuk belajar dan disekolahkan, bahkan dipesantrenkan di Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya dan kelompok mewakili. Terima kasih atas